Businessman Opinion. Baik mitra bisnis, makin mendekati waktu pencoblosan, sejumlah pihak mewanti-wanti untuk waspada terhadap politik uang, termasuk serangan fajar dan sejenisnya. Tapi ada juga pihak yang bilang nggak apa-apa, terima uangnya, terima bantuannya, terima, tapi coblos sesuai keinginan dan hati Anda. Nah, apa komentar Anda mengenai fenomena terima uangnya coblos sesuai keinginan ini? Silahkan 633-9160 atau di WhatsApp call di 0816-924-924. Secara idealisme itu memang tidak boleh dilakukan ya, menerima uangnya terus coblos sesuai dengan keinginan dari yang memberi uang ya. Tapi ini masalahnya kan sekarang banyak kebutuhan ya, ekonomi yang makin menjepit ya. Jadi pemikiran paradigma ini dirubah nih. Jadi mereka terima uang itu dipakai, coblosnya sesuai dengan kepentingan sendiri, pemimpin yang akan dipilih sesuai dengan pilihan hati nurani masing-masing, gitu loh. Yeah. Jadi ini yang harus dibedakan ya, karena ini asumsi idealis tidak boleh, secara kerohanian tidak boleh, karena harus jujur kan, punya integritas, dan pasti mereka akan menolak karena tidak boleh dipaksakan. Mungkin dia memilih si A, tapi ada partai lain menyuruh dia milih si B dengan memberikan sejumlah uang, sehingga secara idealis dia tidak akan terpengaruh dan tetap teguh pada pendiriannya untuk memilih pasangan atau pasangan yang bersangkutan. Jadi saya kira ini tergantung nurani ya. Kalau memang dia milih dana itu untuk dipakai kebutuhan sehari-hari, sementara dia tidak memilih, itu ya tergantung nurani lah. Saya pikir itu aja. Kalau secara idealis tidak mungkin dilakukan, secara rohani tidak akan dilakukan. Cuma iming-iming duniawi tentang kerohanian, tentang ekonomi kan pasti akan menggoyah pemikiran masing-masing orang. Saya kira demikian. Kalau pendapat saya ya, berapa biaya pembangunan untuk tiap partai mengucurkan dana kampanye itu ya? Kalau seumpamanya undangan bingkisan makanan dalam konsumsi begitu, kotak konsumsi sah-sah aja menurut saya. Tapi kalau ditambah uang di amplopin pun itu nggak masalah selama bahasa dia menghargai masyarakat, itu yang penting Bu, Pak. Okay. Jangan dianggap kita seperti gas untuk orang miskin, itu terlalu sakit bagi kami rakyat kalau dianggap orang miskin. Tapi kalau dianggap dari amplopnya itu ada kop suratnya dari kader kami partai titik-titik, artinya mereka itu sudah membangun paradigma yang baru, dikenal masyarakat sebagai figur yang memang pantas diperjuangkan. Artinya disitulah bahasa dari partainya itu dari kader. Artinya kan partainya itu ingin terangkat. Dan saya pikirin juga kalau masalah gratifikasi itu lain cerita ya Pak. Karena situasinya kan ini perputaran uangnya juga harus dinamis, besar, berat, dan produktif. Manfaat keuangannya itu keluar masuk ke bank aja kan itu lumayan besar pencatatan nominal rupiahnya. Mungkin gituan. Nggak mungkin Pak Yansen begitu mau ngemis uang segitu deh, nggak. Gue masih sanggup deh undang Tri makan-makan di restoran. Betul. Imlekan kita makan-makan Pak ya. Iya, ngapain? Masa Imlek kita ngemis duit gitu kan nggak mungkin dong. Betul. Pak Yansen udah tua gini kan malu dong. Berarti tua kejemur dong. Ya ada gitu, cuma mereka kan begitu, masing-masing punya politik kan, ada politik uang, yang paling gampang politik uang, kan? Ya cuma kita nggak tahu sukses nggak sukses. Iya. Ya gitu dah. Pak Yansen hanya humor aja, nggak bisa serius. Duh, serangan pajak udah kayak zaman dulu, serangan pajaknya bagus. Iya. Untuk negara kesatuan dari penjajahan kolonial Belanda. Betul. Serangan pajak, waduh, mantap. Duit rakyat dikembalikan lagi ke rakyat oleh mereka.
Jadi Iya. yang para caleg-caleg ini ya alhamdulillah memang duitnya banyak, nggak tahu duitnya dari mana. Nggak apa-apa lah mereka sebar-sebarkan uangnya Ke itu. masyarakat juga ya Pak ya. Rakyat ambil saja, tapi jangan pilih mereka yang menyuap rakyat, menggratifikasikan rakyat, jangan sekali. Kalau mau dikasuskan bisa, difoto saja ambil. Iya. Ya, kalau tapi biasanya bukan mereka langsung yang turun, para tikus-tikus mereka yang bekerja ini nggak bisa bertanggung jawabannya juga, nanti ngeles, jadi bahan acuannya ini anak buahnya, jadi pinter mereka itu, duit mereka yang jalan, tapi mereka nggak mau bertanggung jawab segala sesuatunya. Jadi kembali lagi saya bilang, untuk ke depan nanti tanggal 14 Februari ini kita harus waspada benar-benar ya. Ya. Rakyat, kedaulatan di tangan rakyat semuanya. Betul. Para guru besar kita sudah pada turun semua. Ya. Itu baru guru besar kita yang turun semuanya. Kalau kedaulatan di tangan rakyat, rakyat akan yang mengendalikan semuanya. Bukan aparatur negara lagi. Aparatur TNI, Polri, mereka mengawasi. Alhamdulillah kalau TNI menjaga dengan aman pemilu ini, alhamdulillah Indonesia akan maju ke depan, akan dipandang. Jangan sampai pilih yang kaleng-kaleng. Ya, jangan sampai pilih yang kaleng-kaleng. Pilih agar Indonesia maju ke depan, bisa mempertanggungjawabkan, bisa dipandang oleh dunia. Ya. Minimal kita ASEAN lah. Betul. Bisa dilihat lagi kayak dulu, walaupun dulu ada sisi baik, ada sisi buruknya, tapi banyak kan sisi baiknya. Jadi kita tunjukkan bahwa kita ini dipandang oleh dunia. Satu itu. Kedua, ketiga pasangan ini kalau bisa mereka bikin pernyataan juga. Kalau saya terpilih, saya tidak akan mengambil utang-utang. Walaupun itu dikasih dengan ini, dengan hibah apa-apa dari luar negeri. Berdayakan sumber daya alam kita ini, sumber daya manusia kita ini. Hebat, Indonesia ini besar kok. Segala-galanya ada, tongkat dan batu jadi tanaman. Iya. Jadi untuk presiden ke depan ini kalau terpilih, bikin pernyataan mereka. Bikin pernyataan di atas segel, tanda tangani bahwa nanti ke depan saya dalam memimpin saya tidak akan meminjam uang ke siapapun. Begitu saja. Ya. Dari rakyat jelata. Makasih. Assalamualaikum. Tadi pernyataannya itu betul juga. Coblos yang lain ambil duitnya biar mereka kapok Iya. gitu. Tapi yang jelas ya, itu kan ada di bilik suara. Jadi nggak ada yang tahu Iya, milih betul. siapa gitu, nggak ada yang tahu. Buat apa di ini kan dia berharap. Iya. Ya harapan kan berbeda dengan ekspektasi mereka berbeda dengan kita. Betul. Jadi jauh itu. Jadi ini bahaya banget yang punya duit banyak nih. Uangnya disebar begitu banyak triliunan. Iya. Mereka di pengaruhi oleh oligarki. Iya. Oligarki itu orang-orang yang elit semua. Jadi dia nggak tahu mau ngapain dia. Tapi yang jelas rakyat yang berkuasa. Nah sekarang ini udah terjadi demo-demo di mana-mana ini. Mahasiswa udah turun di jalan karena dia udah dapat restu juga ya mungkin dari guru besar mereka, dari sekian kampus-kampus yang hampir 20 kampus udah menyatakan pernyataan demokrasi ini. Iya. Ya itu, terima kasih. Berbicara pemilu ini ya Pak, hampir semua kelompok sudah menabur uang Pak. Iya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan bahwa pimpinan-pimpinan yang jadi nanti tidak akan korupsi Pak. Iya. Karena mereka akan mengembalikan uang pinjaman mereka kepada orang-orang yang memberikan pinjaman, kepada konglomerat yang memberikan bantuan. Itu semua ada take and give. Jadi jangan bermimpi pimpinan nanti ke depan Pak tidak akan melakukan kejahatan korupsi. Iya. Ini yang kita waspadai Pak. Jadi keadaan ke depan akan semakin sulit Pak. Baik. Tidak akan bisa, kita tidak akan meminjam uang kepada negara lain. Iya. Ya Pak ya. Baik. Perhatikan aja Pak, semakin banyak calon yang menaburkan uang untuk pemilu ini Pak, mereka akan korupsi semakin besar Pak. Karena harus kembali modal Pak. Betul. Jadi masyarakat nikmati aja pesta demokrasi sementara ini Pak. Nanti akan bayar hutang anak cucu kita Pak.
Iya Pak, jadi saya berharap yang penting aman aja Pak. Iya, betul. Yang bahaya sekarang ini kalau pemerintah oknum-oknum ikut bermain Pak. Nah, iya. Pimpinan negara sudah ikut tendang bola Pak, nggak ada wasit lagi Pak sekarang Pak. Wasitnya kita, Pak. Ya ini dia Pak, kita tidak punya sempritan Pak. betul. Yang punya sempritan sudah nendang bola sekarang Pak. Iya. Itu aja Pak. Oke, Tony Pak. Bacai Pak. Kalau saya sih kurang setuju ya dengan perkataan terima uangnya, karena kita itu akan membentuk mental bahwa kita itu apa ya, kalau bahasa Jawanya mauan. Jadi nggak apa-apa, toh rezeki itu salah sebenarnya prinsip itu. Ini rezeki kok, rezeki itu kalau kita bekerja dan kita mendapatkan nggak apa-apa lah, 50.000 ya oke, 100.000 ya syukur kayak gitu, itu benar gitu ya. Tapi walaupun cuma 100.000 tapi lumayan gitu, nah itu namanya bersyukur. Tapi kalau dikasih sebagai suapan, itu kan artinya seperti suapan, menyuap kan. Ada yang disuap, ada yang menyuap. Itu satu. Yang kedua, aduh susah deh, kita ini negaranya terlalu gede ya. Kalau ngomong serangan fajar, I think bukan hanya serangan fajar saja. Serangan fajar itu istilah saja, tapi sebenarnya buktinya di luar negeri itu Taiwan yang mulai rame, lalu disusul Hong Kong, lalu kemarin disusul lagi Malaysia, dan videonya itu jelas-jelas. Siapa partainya? Yaitu yang maling sukanya teriak maling. Nah, kayak gitu. Tapi di sini kayaknya paling suci deh kayak gitu. Jadi kita ini susah, seperti apa? Kita mau membuka benang yang lagi ruwet dulu. Gimana caranya metanin benang ruwet ya? Nggak mungkin bisa. Jadi sebenarnya kita jangan berprinsip terima aja uangnya nggak apa-apa. Justru harusnya laporkan, video laporkan. Kenapa? Kalau enggak, kita itu nggak akan mengajar bangsa kita, karena yang harus berubah itu bukan hanya caleg atau calon presiden, tapi yang harus berubah kita sendiri juga harus berubah, karena kita juga nantinya atau kelak sebagai pemimpin. Kalau yang muda akan keluar sebagai pemimpin atau pengabdi masyarakat, iya kan? Atau kalau enggak, walaupun sebagai pengusaha, kalau mentalnya kayak gitu, mana mungkin pengusaha bisa jadi dan bisa gede kalau namanya pengusaha kayak gitu. Kita kalau mau kredit ke bank aja, kalau mental kita, atau enggak usah rame-rame lah cerai dengan istri, ditanya, istrinya di mana? Oh, saya sudah cerai. Terus anaknya di mana? Enggak tahu anak saya gimana. Kira-kira bank itu masih mau ngasih kredit enggak lah, kira-kira kayak gitu, karena ini menyangkut kredibilitas seseorang. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya kita ini mulai memikirkan itu, jangan pengusaha saja yang mikirin tentang kredibilitas ataupun integritas. Makasih. Ya, menurut saya sih kemarin ada peristiwa yang pada protes ya, dibayar cuma 10.000. Harusnya biasanya 50.000. Ya, jadi gini, kalau menurut saya sih, menurut saya aja ya, saya kan nggak tahu informasi benernya. Mereka kan ada survei-survei sendiri tuh. Jadi kira-kira, oh saya bisa menang nggak nih? Kalau saya keluarin duit banyak, ternyata surveinya juga saya kalah jauh, ya saya mikir juga dong mau keluarin duit gede atau enggak kan, makanya keluarinnya sedikit kan, 10.000 gitu ya. Jadi saya bingung juga, apakah masih ada yang berani? Mungkin caleg-caleg bisa lah ya, itu kan masalah mereka pribadi, dan itu pun ngasihnya nggak banyak gitu loh. Tapi kalau secara partai mungkin dia harus keluarin dana, dia mikir dulu nih, kalau nggak bisa menang saya keluarin dana banyak loh itu. Betul. Bayangkan ada 8.000 TPS gitu, kamu kali aja satu orang berapa gitu, bisa beratusan miliar. Jadi ya kalau soal politik uang saya nggak tahu apakah masih berani gitu loh. Kecuali kans menangnya tinggal berapa persen nih, nah saya baru keluarin lagi lah duit gitu loh. Saya nggak tahu nih data mereka gimana nih, masih berani nggak gitu loh pakai politik duit. Oke, terima kasih. Itu kan tadi bilang 10.000, 20.000.
kayak kasih maaf ya, kayak kasih gembel aja gitu, menghina. Ke satu mestinya motor, pasti menang deh tuh. Nah kalau nggak mampu kasih motor, mendingan kayak Jansen yang ngomong tuh, Pak Jansen, pakai pasukan bodrek sekalian. Ibu Mila bilang itu ngebodohin, emang iya, supaya mana bisa pinter sih. Kalau pinter lain kali nggak bisa dikasih duit pergi. Begitu aja komentar saya. Baik. Ya, tolong dikasih tahu aja ke yang mau memberikan uangnya. Dinaikkan ya nilainya, sebab kan apa-apa sekarang mahal. Iya, betul, Bu. Jadi kalau misalnya mau ngasih ya sekitar 10M, 20M, nanti dipilih tuh, dilelang suaranya deh ya, terutama suara saya. Kan masalahnya pejabat kan sekarang pada maruk, jadi rakyatnya juga mau maruk lah. Ya, ikut-ikutan ya, Bu ya. Itu saja, Tribudi. Terima kasih. Terima kasih, Bu Maida. Businessman Opinion. Saya Tribudi Utama.